Halo semuanya, selamat bergabung kembali di TK2105 Statistika Teknik Kimia dari program Studi Sarjana Teknik Kimia ITB. Dalam segmen kali ini saya akan membahas beberapa konsep dan teori yang sangat penting yang menjembatani antara statistika deskriptif dengan statistika inferensial, yaitu konsep distribusi cuplikan serta teorema limit terpusat. Mari kita mulai. Nah, saya akan menjelaskan dengan satu contoh yang mudah-mudahan mudah dipahami. Di sini saya ingin melakukan survei konsumsi listrik rumah tangga per keluarga dari Kota Bandung. Tentu saja populasinya adalah seluruh keluarga warga Kota Bandung. Karena saya tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan sensus, maka saya melakukan pencuplikan. Jadi di sini saya definisikan, satu cuplikan adalah 10 keluarga per kelurahan. Jadi ukuran cuplikannya adalah N sama dengan 10. Nah, ini jadi dari kelurahan yang ada di sini, ini saya ukur 10 rumah tangga, 10 keluarga, kemudian saya rata-rata konsumsi listrik hasilnya adalah 1.280 kWh per tahun. Saya lanjutkan ke kelurahan nomor 2, saya tinjau ya 10 rumah tangga di kelurahan tersebut, kemudian saya ukur konsumsi listriknya per tahun berapa. Untuk 10 rumah tangga itu saya rata-rata menjadi 1.350 kWh per tahun. Dan seterusnya saya lanjutkan ya sampai kelurahan terakhir. Jadi kelurahan nomor 151. Ini adalah hasilnya. Karena jumlah kelurahan di Kota Bandung ada 151, maka saya mendapatkan 151 buah rata-rata cuplikan. Jadi yang saya tulis di sebelah kanan adalah rata-rata konsumsi listrik per keluarga untuk satu sampel. Ingat, satu sampel terdiri dari 10 rumah. Ingat diskusi kita sebelumnya, data pengukuran apapun bisa kita deskripsikan sebagai distribusi frekuensi. Sama halnya dengan ini. Angka-angka ini bisa Anda nyatakan sebagai distribusi frekuensi. Nah, ini yang dinamakan dengan distribusi cuplikan rata-rata. Saya tunjukkan lagi konsepnya dalam bentuk yang lebih sederhana ya. Populasinya adalah seluruh keluarga warga Bandung. Dari populasi ini kemudian saya ambil 150 buah cuplikan. Dan setiap cuplikan saya ukur rata-ratanya. Ya, ini diberi simbol X bar. Jadi saya mendapatkan 151 buah nilai rata-rata cuplikan. Nilai-nilai rata-rata cuplikan ini just another number. Mereka hanya sekedar angka-angka yang bisa Anda plot sebagai distribusi frekuensi. Tetapi ada istimewanya. Distribusi ini yang dinamakan dengan distribusi cuplikan dari rata-rata, sampling distribution of the mean. Mengapa ada kata-kata dari rata-rata? Karena Anda bisa melakukan prosedur yang serupa terhadap besaran penciri sampel manapun. Misalkan, alih-alih rata-rata, di sini yang Anda ukur adalah varians cuplikan. Jadi Anda akan mendapatkan 151 buah varians cuplikan dari 151 kelurahan tadi. Data varians cuplikan itu Anda jadikan sebagai distribusi cuplikan dari apa? Distribusi cuplikan dari varians. Nah, namanya juga distribusi frekuensi, ya. Distribusi frekuensi apapun bisa Anda cirikan oleh besaran-besaran penciri data. Anda bisa mengkarakterisasi distribusi sampling ini dengan CV dot. Di sini sekarang kita masuk ke dalam salah satu teorema yang amat sangat penting di dalam ilmu statistika. Namanya teorema limit pusat atau central limit theorem, yang menyatakan bahwa apapun bentuk distribusi populasinya, mau bentuknya kayak begini, bentuknya normal, log normal, apapun itu ya, distribusi cuplikan rata yang diambil dari populasi ini akan mendekati bentuk distribusi normal dengan nilai rata-ratanya mendekati mu. Jadi maksudnya nilai rata-rata dari distribusi cuplikan rata-rata. Oke, ya mudah-mudahan nggak bingung. Jadi lagi-lagi kembali, perlakukan distribusi cuplikan ini just another distribusi frekuensi yang bisa Anda karakterisasi dengan dimensi CV dot. Jadi distribusi cuplikan rata ini sekali lagi, nilai rata-ratanya akan mendekati mu, di mana mu adalah rata-rata populasi, bukan rata-rata cuplikan. Kemudian simpangan baku dari distribusi cuplikan rata-rata ini nilainya adalah sigma per akar N. Sigma adalah simpangan baku populasi, bukan sampel. Artinya ada hubungan matematik yang jelas antara besaran penciri populasi, dalam hal ini adalah mu dan sigma, dengan penciri cuplikan, yaitu X bar, rata-rata cuplikan, dan N. Sehingga konsekuensinya, cuplikan bisa mewakili populasi. Ini mungkin sesuatu yang Anda merasa seperti sesuatu yang trivial atau remeh, tetapi ini dampaknya sangat-sangat profound atau sangat-sangat mendalam. Makanya saya beri karikatur lampu di sana. Memang kegiatan mengambil cuplikan dari suatu populasi, asalkan cuplikannya diambil dengan benar, itu bisa dibenarkan. Artinya, kita tidak harus saban-saban melakukan sensus.
Ini saya harap Anda bisa mengapresiasi kedalaman dari pernyataan ini, ya, bahwa Tuhan memberikan kita petunjuk, ya, bahwa ternyata populasi bisa diwakili oleh cuplikan. Rata-rata distribusi cuplikan rata mendekati mu, simpangan baku distribusi cuplikan rata-rata mendekati sigma per AKN. Bayangkan seandainya tidak ada hubungan antara cuplikan dengan populasi induknya, maka tidak mungkin misalkan saya mau meramalkan pertumbuhan dari lahan pertanian saya yang seluas ini sebagai fungsi dari kondisi tanah. Nah, kalau saya tidak bisa melakukan sampling, artinya saya harus mengukur seluruh permukaan tanah di sini. Di laboratorium, ya jelas nggak mungkin. Jembatan antara cuplikan dengan populasi adalah teorema limit pusat. Di modul berikutnya, kita akan membahas mengenai konsep inferensi statistik. Ini adalah kegiatan mengambil kesimpulan tentang populasi berdasarkan cuplikan. Nah, saya tutup dengan kutipan dari buku Small is Beautiful. Silakan Anda baca, Anda renungkan, ya. Bahwa tugas kita sebagai manusia adalah mencari petunjuk-petunjuk tadi, ya. Tuhanlah yang memang memegang semua takdir kita. Kita tidak akan pernah tahu besok kita ada di mana, apa yang akan kita lakukan. Tetapi Tuhan meninggalkan petunjuk di mana. Dan jembatan antara populasi dengan cuplikan tadi adalah salah satu petunjuk tersebut. Mudah-mudahan ini semakin memotivasi Anda untuk terus belajar mengenai statistika. Terima kasih dan sampai jumpa di segmen berikutnya.